Shalom, everyone. Shalom semuanya. We want to give God thanks for His faithfulness. Kita mau terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. We're already going into the new year, and the new year is beginning to run very fast. Nah, kita sudah masuk ke tahun yang baru dan tahun ini begitu cepat berlalu. And we are seeing great testimonies and great move of God. Kita masih mendengarkan banyak sekali kesaksian dan pergerakan Tuhan. We thank the Lord for this platform that God has given to us to share the word of God with you. Kita bersyukur kepada Tuhan telah memberikan platform ini kesempatan buat kita menyebarkan kebaikan Tuhan. Faith Bullet Series. Itu peluru iman, seri peluru iman. We want to appreciate you for liking, sharing, commenting, and sharing the video. We appreciate what you do. The Lord will bless you. Kami sangat menghargai dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah share, like, dan komen peluru iman ini. And don't forget to subscribe. Please subscribe. Subscribe ya. God will bless you. Tuhan berkati In Anda. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So today we want to go straight into the prophetic faith bullet scripture reading. Baiklah, kita akan masuk langsung aja ke peluru iman kita. And our scripture is taken from Genesis chapter 3 from verse 4 to 5. Ya, ayat peluru iman kita diambil untuk minggu ini dari Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Then this okay, we're also going to read 22 verse 22 is included, verse 22. Ya, kita juga masukkan ayat 22 di dalam. All right. The serpent said to the woman, "You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." Verse 22. Then the Lord God said, "Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now, lest he put out his hand and take also of the tree of life, eat and live forever." Baik, ayat peluru iman kita minggu ini diambil sekali lagi dari Kejadian 3 ayat 4, 5, dan 22. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Amen. Amin. So we can see from our prophetic scripture today. Ya, kita bisa lihat dari ayat prophetik kita untuk hari ini. It's an eye opener. Itu suatu pembukaan mata And kita. the oppression of the wicked one, the liar. Bagaimana ya pembohong itu beroperasi. The Bible beratraksi. calls him the father of lies. He is the serpent, the father of lies. Jesus said he is the father of liars. Ya, Alkitab mengatakan itu adalah ular, ya, bapa dari segala pendusta. So he doesn't just speak lies, he produces the lie. He doesn't just speak it, he produces the lie. Ya, dia tidak hanya mengatakan kebohongan, tapi dia memproduksi banyak kali kebohongan. So we can see that the serpent was speaking to the woman. Ya, kita bisa lihat di sini ular itu berkata kepada wanita itu. So actually what she was speaking to the woman was not a lie. Sebenarnya apa yang dia katakan perempuan itu adalah bukan kebohongan. So he is a liar, but what he was speaking was not a lie. Dia adalah pendusta, tetapi apa yang dia katakan itu bukan dusta saat itu. But his intention of saying that true with the mouth of lies is to twist the truth. Iya, karena yang berkata itu ada seorang pendusta dan dia mengarahkan kepada kebohongan. He told the woman, Dia katakan kepada wanita, "You will not surely die. kau tidak akan mati. For God knows in the day that you eat the fruit, you will be like God." And when you look at that scripture, it's written in capital letter. He didn't say small God. You will be like God. Ya.
Dia katakan ketika Anda memakan itu, kau tidak akan mati, tapi kau akan menjadi seperti Tuhan, knowing good and evil. yang mengetahui perkara yang baik dan yang jahat. So when you go to verse 22, when God began to, after they sinned, when God began to affirm what Lucifer said, what the serpent said, God said, they have become like one of us, which was the same truth Lucifer was saying, but they had intention to twist the truth. Iya, dia mengatakan kepada wanita itu, ketika engkau memakan buah itu, menjadi seperti Tuhan. So Tapi karena dia mengatakan, sampai dia mengarahkan kepada dia. Remember the creation of man, Genesis chapter 1, verse 26. The Bible said, he said, come, let us make man in our own image and likeness. So it means when God made Adam and Eve, there was a limitation. Ya, kita perhatikan dari Kejadian 1 ayat 15 itu berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu seperti rupa dan image kita. Itu berarti berkata diputarbalikkan oleh And what was the limitation? Apa itu di keterbatasan yang dia God has the ability to see evil, create evil, and not be affected by evil. Itu maksudnya Tuhan bisa melihat kejahatan dan Because bisa membuat evil kejahatan. Was not created by the devil, evil was created by God. Karena sesuatu yang tidak baik itu tidak diciptakan dari Tuhan yang menciptakannya, bukan iblis yang menciptakannya. He put it on a tree. Dia taruh itu di pohon itu. He put death on the tree. Dia taruh kematian. And said, the day you eat it, you are going to die. Dia katakan, saat engkau memakannya, engkau akan mati. So he created man. He knew that man cannot handle the capacity of good and evil. Ya, kenapa Tuhan taruh begitu? Dia taruh begitu karena dia tahu manusia itu tidak punya kapasitas untuk menghadapi yang baik dan yang buruk. That was the limitation of man. Itu adalah limitasi dari manusia. So when God was saying he has become like one of us. Nah, dia katakan dia bisa menjadi salah satu seperti kita. God was saying there's an aspect of man that he cannot handle. That when he knows that aspect, he will drift away from the Lord. Itu maksudnya Tuhan katakan ada sesuatu aspek yang tidak bisa dikendalikan diatasi manusia ketika manusia itu seperti Tuhan. So devil knew this. Dan iblis tahu itu. He knew the truth. Dia tahu tentang kebenaran itu. He knew he was speaking the truth to Adam and Eve. That was the truth because God confirmed in verse 22. It was truth he was telling them. You will be like God. Apa yang Allah itu katakan kepada wanita itu adalah kebenaran. You will know itu good and evil. Katakan di ayat 22. Kau akan tahu tentang perkara baik dan yang buruk. That was the truth. That was the truth. Itu adalah kebenaran. Itu adalah benar. But because it was coming from the mouth of a liar. Tetapi karena itu asalnya datang dari seorang pendusta, the truth will be turned to a lie. Kebenaran itu menjadi suatu kebohongan. Dia tukar itu menjadi. Because he was using that truth in a manipulative way to trap man. Iya, dia gunakan kebenaran itu untuk memanipulasi manusia. And that is what he has been doing from beginning till now. Itulah dia yang dikerjakan si jahat itu dari awal sampai sekarang. So it's not enough knowing the truth. You need to know the source where the truth is coming from. Jadi tidak cukup kita hanya mengetahui kebenaran, tapi kita harus tahu dari mana sumber dari kebenaran itu sendiri. The devil has the grace to tell you the truth, but yet it is coming from the mouth of a liar. And when the truth is coming from the mouth of a liar, it's a lie. Ya, iblis itu bisa saja sepertinya mengatakan kebenaran, tapi karena itu berasal dari mulut si pendusta, bapa dari si pendusta, itu bisa saja menjadi sesuatu yang bisa diputarbalikkan. He's a mixer. Ya, dia putarbalikkan, dia. He uses the truth in a cunning way to find his way, to bring people into trap, to destroy nations, to destroy relationships, even though it's the truth, but he uses it in a cunning way. Iya, dia pakai kebenaran. Perkataannya adalah perkataan yang benar, tapi dia pakai itu untuk memutarbalikkan atau mencari jalan untuk menggunakannya menjadi siasatnya untuk menghancurkan negara, menghancurkan hubungan, menghancurkan segala sesuatu yang dia ingin hancurkan. That is why this season the Lord is telling us we must rightly divide the truth, because there are so many truths
that are out there that the devil is using to put his children into trap. Ya, jadi kita harus saat ini sangat berhati-hati untuk memisahkan suatu kebenaran itu, karena banyak sekali kebenaran di luar sana yang sepertinya benar, tetapi iblis memakai itu untuk memanipulasi kita, untuk memerangkap kita. What you are hearing, is it the truth? Is it the whole truth and nothing but the truth? Apa yang kita dengarkan itu adalah benar-benar murni kebenaran, atau hanya sekedar suatu informasi kebenaran, atau sesuatu yang dimanipulasi. The scripture talks about rightly dividing the truth. Rightly, so it means you can wrongly divide the truth. Ya, Alkitab berkata kita harus memisahkan tentang kebenaran itu sangat jelas. This season, Untuk musim ini, God is warning us. Tuhan mengingatkan kita. God is speaking to us. Tuhan berbicara kepada We kita. must know the truth. Kita harus tahu We kebenaran. must know where the truth is coming from. Dan kita harus tahu sumber dari kebenaran We itu. must Dari know the kata-kata. mouth that is saying the truth. Kita harus tahu mulut siapa, perkataan siapa yang mengeluarkan perkataan seperti Because itu. if you don't become investigative in this era we are in, the truth that you think is the truth can be a lie in your life. Karena musim-musim saat ini yang kita masuki adalah musim-musim yang banyak kebenaran, tapi itu adalah kebohongan. Jadi kita harus tidak cukup hanya mendengarkan, mengetahui. Jadi kita harus menelusuri kebenaran itu. Apa benar? Sumbernya dari mana? The truth, where is the source of that truth coming from? Ya, dari mana sumber kebenaran itu datangnya? Because the devil was quoting the truth, Karena iblis juga mengambil perkataan kebenaran, but he was using it in a manipulative way to trap mankind. ya, tapi dia memakai perkataan kebenaran itu untuk dan memanipulasinya, memakainya untuk merangkap manusia. And that is the skill of the devil till today. Nah, itulah keahlian dari iblis, ya, setan itu. What Sampai you hari call the truth, apa yang dia katakan kebenaran, have you investigated it? apa yang kau dengar tentang sepertinya benar, apakah kau You mencari tahu? search by tentang the itu? Spirit to know Apakah Anda mencari tahu that dengan this Roh Kudus? is the truth, Apakah ini benar the adanya whole kebenaran? truth, Atas semua keseluruhan and kebenaran informasi nothing itu. but the truth. Nah, tidak ada yang lain tetapi kebenarannya itu sendiri. So, because Jesus said, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Jesus said, Yesus katakan kita harus tahu kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. so it's very, very important Jadi saat ini sangat-sangat penting that you know the mouth the truth is coming from. kita harus mengetahui sumber mana yang mengeluarkan perkataan itu, yang mengatakan benar adanya. What is the Kebenaran. faith bullet in this scripture? Jadi apa peluru iman kita melalui ayat firman Tuhan ini? The faith bullet I see in this scripture is Ayat firman Tuhan yang kita peluru iman dari ayat firman Tuhan ini saya lihat saat ini, when the truth is being told by a liar, the truth becomes a lie. ya, peluru iman kita buat minggu ini adalah ketika kebenaran dikatakan oleh pembohong, pendusta, kebenaran menjadi suatu kebohongan. I repeat Suatu again. I repeat again. It's Saya ulangi sekali lagi. Woo. When the truth is being told by a liar, the truth becomes a lie. Ya, peluru iman kita buat minggu ini adalah ketika kebenaran dikatakan oleh seorang pendusta, maka kebenaran itu sendiri menjadi suatu kebohongan. So that was just what Lucifer was doing. He's a liar, but he's saying the truth. But because the truth is coming from the mouth of a liar, the truth became a lie. And that was why Adam and Eve were deceived. Itulah Lucifer yang lakukan pada Adam dan Hawa. Dia mengatakan kebenaran, tetapi karena itu berasal dari Lucifer, si bapa dari si pendusta itu, makanya Adam dan Hawa menjadi tertipu. So I challenge you this week Jadi saya menantang Anda untuk minggu ini to check out all the truths that you call truth, untuk memeriksa kebenaran yang Anda pikir itu adalah benar adanya, and check out the mouth that the truth is coming from. dan mari
Cari tahu apa kebenaran itu, sumber dari kebenaran itu dari siapa. Become investigative. Mari jadilah seseorang yang jadi untuk menyelidiki segala sesuatunya. Because when the truth is being told by a liar, Karena berhati-hati jika kebenaran sesuatu yang benar itu disampaikan oleh that seorang truth pendusta, becomes a lie. kebenaran itu sendiri akan menjadi suatu So kebohongan. I pray in the name of Jadi Jesus, saya berdoa di dalam nama Tuhan in Yesus, this dirty world we are in, di dalam suatu masa dunia ini yang that begitu, truth is coming from the mouth of liars. karena kebenaran itu kadang berasal dari seorang mulut pendusta, And because the truth is coming from the mouth of liars, the truth has become a lie. karena kebenaran itu diperkatakan oleh seorang pendusta dan kebenaran itu menjadi suatu dusta. May the Holy Spirit Biarlah Roh Kudus open your eyes membuka matamu to become investigative di sesuatu yang untuk mencari tahu, menyelidiki of what you call truth. apa yang kau pikir itu adalah suatu kebenaran. The Holy Spirit will help you this season Roh Kudus akan menolong engkau untuk musim ini. because Jesus said, Karena Yesus you mengatakan shall know the truth, kau harus mengetahui kebenaran. and the truth shall make you free. Tuhan katakan kau harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakanmu. May God bless you Kiranya Tuhan berkati Anda as we walk through these seasons of lies and manipulation of the devil. begitu kita ada di masa-masa sekarang ini, banyak sekali manipulasi dari si jahat. You will be able to know the Iblis itu. truth, Kita bisa mengetahui kebenaran yang sebenarnya, the whole truth, keseluruhan akan kebenaran yang kita tahu, and kedengar. nothing but the truth. Tidak ada selain kebenaran itu May the sendiri. Lord bless you Kiranya Tuhan berkati Anda, and give you access memberikan Anda akses to divine truths kepada kebenaran ilahi itu sendiri from the Spirit of God, melalui Roh Kudus that you Tuhan. may experience victory Dan Anda mengalami kemenangan every day of your life. setiap hari dalam kehidupan God Anda. bless you. Tuhan berkati We Anda. love you. Kami mengasihi I Anda. believe you have a great, powerful week. Kami percaya Anda memiliki minggu-minggu yang luar biasa. Thank you for tuning in to our Faith Bullet series. Terima kasih masih terus tetap mengikuti Peluru Iman ini. God bless you. Tuhan berkati Anda. Shalom. Shalom.